Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan di sini saya akan menjawab UTS ilmu kalam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Teguh Wijaya, NIM 41211185, alamat Kalimadi, Kesesi, Pekalongan. Yang pertama itu jawabannya itu pas, karena masyarakat itu perlu, karena masyarakat awam itu tidak mengenal Tuhan. Jadi kita yang sebagai sesama manusia yang tahu tentang ilmu kalam sebaiknya mengenalkan ilmu kalam kepada masyarakat awam agar mereka tahu siapa Tuhan mereka, siapa pencipta mereka, agar pikirannya itu tidak kosong seperti hewan, karena manusia itu diciptakan adalah makhluk yang paling sempurna. Kemudian yang nomor 2 itu ada persamaan. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari aspek objeknya ketika ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, baik ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengannya. Filsafat dengan wataknya sendiri pula berusaha menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia atau tentang Tuhan. Sementara itu, tasawuf juga dengan metodenya yang tipikal berusaha menghampiri kebenaran yang berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Adapun perbedaan, yaitu perbedaan di antara ketiga ilmu, yaitu ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, itu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika berfungsi juga untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Pada dasarnya, ilmu ini menggunakan metode dialektika yaitu jadaliyah, dikenal juga dengan istilah dialog keagamaan. Sebagai sebuah dialog keagamaan, ilmu kalam berisi keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Sementara itu, filsafat itu sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakannya pun adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan, itu menggambarkan atau mengelanakan akal budi secara radikal, lalu mengakar dan integral atau mengalami, serta universal atau menyeluruh, tidak merasa terikat oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang berwarna logika. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio, sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Kolerasinya itu bernama ilmu kalam, objek kaitan, ketuhanan, dan segala yang berkaitan dengannya. Sumber logika, metode dialektika atau jadaliyah atau dialog keagamaan. Kalau ilmu tasawuf, objek kajian itu ketuhanan dan upaya pendekatan kepadanya. Kolbu, metode yaitu rasa riyadah, pengalaman. Yang terakhir ada ilmu filsafat, yaitu objek kajian, ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sumber itu akal atau logika. Kalau metodenya itu metode rasional. Nah, jawaban nomor 3 yaitu menurut saya itu
yang pas itu kaum Murji'ah, karena bisa diartikan itu kan arja, yang berarti artinya penundaan atau penangguhan dan pengharapan, dan karena itu juga memiliki arti harapan, yakni yang memiliki pelaku yang memiliki dosa besar untuk itu mendapatkan untuk pengampunan dan rahmat Allah. Kalau yang Khawarij juga ada, tapi sedikit, karena Khawarij itu yang ada artinya itu keluar, yang dia juga keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Karena itu kaum Khawarij jadi bertentangan dengan Ali bin Abi Thalib, dan itu menurut saya. Dan adapun artinya juga, kalau ada pengertiannya. Kalau pengertian qadariyah itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah adalah sesuatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak dicampuri oleh Allah. Kalau Jabariyah itu timbul bersamaan dengan aliran Qadariyah. Secara bahasa, kata Jabariyah berasal dari kata Zabar yang artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Menurut Asy-Syarastani, yaitu Jabariyah diartikan sebagai menolak adanya perbuatan dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Artinya manusia tidak ikut campur sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Kalau Mu'tazilah secara harga itu berasal dari izala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh dan menjauhkan diri Kalau Khawarij itu kan tadi sudah berjelaskan, yaitu kaum Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya, dan mereka bertentangan menjadi musuh, dan peristiwa tersebut mengalami peperangan yang mengakibatkan persengketaan, yaitu yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau Murji'ah itu yang saya pilih karena berasal dari kata i'rad tadi, yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan. Kata arad juga memiliki arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Dari Asy'ariyah, yaitu munculnya sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah yang dianggap menyeleweng atau menyesatkan umat Islam, dan memiliki ajaran yaitu 1. Tentang sifat Allah, 2. Tentang kedudukan Al-Quran, 3. Tentang melihat Allah di akhirat, 4. Tentang perbuatan manusia, 5. Tentang antropomorfisme, 6. Tentang dosa besar, 7. Tentang keadilan Allah. Dan jawaban terakhir, yaitu yang nomor 4, itu ada perbandingan antara aliran tentang pelaku dosa besar. Yang pertama, aliran Khawarij mempunyai banyak sekte, yaitu Asy'ariyah, Najdah, Al-Muhakimat, An-Najdat, Asy-Syufriyah. Semua pelaku dosa besar menurut subsekte Khawarij kecuali Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. Yang kedua, aliran Murji'ah terbagi atas 2 subsekte, yaitu pertama, Murji'ah ekstrim. Mereka berpendapat pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Kemudian yang kedua, yaitu Murji'ah moderat. Mereka berpendapat pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun mereka disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya. Yang ketiga, ada aliran Mu'tazilah, yaitu menurut pendapat Mu'tazilah setiap pelaku dosa besar mereka berada di posisi tengah,
antar mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kemudian yang keempat ada aliran Asy'ari sebagai wakil ahlu sunnah, tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. 5. Ada aliran Maturidiyah, itu aliran Maturidiyan baik samar kan dan bukan sepakat, menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Yang 6. Ada aliran Syiah Zaidiyah, penganut Syiah dosa besar akan kekal di neraka jika ia belum tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Kemudian ada perbandingan antara aliran tentang iman dan kufur. Aliran Khawarij Jilman, dalam pandangan Khawarij tidak semata-mata percaya kepada Allah, mengerjakan segala kewajiban perintah agama juga merupakan bagian dari keimanan. Semua perbuatan yang berbau religius termasuk di dalamnya masalah kekuasaan adalah bagian dari keimanan. Dengan demikian, siapapun yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang kafir. 2. Yaitu aliran Murji'ah. Untuk Murji'ah yang ekstrim, mereka berpandangan bahwa keimanan terletak di dalam kalbu atau hati. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam kalbu. Untuk Murji'ah moderat, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun disiksa di neraka. Ia tidak kekal di dalamnya bergantung pada dosa yang dilakukannya. Ada yang ketiga itu aliran Mu'tazilah. Seluruh pemikir Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan mereka salah satu unsur terpenting dalam konsep iman, bahkan hampir mengidentikannya dengan iman. Ini mudah dimengerti karena konsep mereka tentang amal sebagai bagian penting keimanan memiliki keterkaitan langsung dengan masalah janji dan ancaman, yang merupakan salah satu dari Pancasila Mu'tazilah. Yang keempat ada aliran Asy'ariyah al-Asy'ari kalbu. Asy'ari berkata iman adalah membenarkan dalam kalbu atau hati, sedangkan mengatakan dengan lisan dan melakukan berbagai kewajiban utama hanyalah merupakan cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang memberikan keesaan Tuhan dengan kalbunya atau hatinya dan juga membenarkan utusan-utusannya beserta apa yang mereka bawa darinya, iman yang semacam itu merupakan iman yang sahih, dan keimanan seorang tidak akan hilang kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. Yang kelima ada aliran Maturidiyah, yaitu Maturidiyah itu samakat berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi al-qalb, bukan semata-mata iqrar bilisan. Sedangkan Maturidiyan Bukhor itu berpendapat bahwa iman tidak dapat berkurang, tetapi bisa bertambah dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan. Kemudian perbandingan antar aliran tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Itu perbuatan Tuhan, kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Bagi kaum Asy'ariyah, paham Tuhan mempunyai kewajiban tidak dapat diterima karena hal itu bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang mereka anut. Kaum Maturidiyan golongan Bukhor itu paham dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan
Maturidiyah dapat menerima paham adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan yang berbuat baik dan terbaik. Mu'tazilah berpendapat kewajiban Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Kaum Maturidiyah dengan kedudukan golongannya juga tidak sepaham dan kaum Mu'tazilah hal ini. Beban di luar kemampuan manusia. Mu'tazilah tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan dapat memberikan kepada manusia beban yang tak dapat dipikul. Asy'ariyah dapat menerima paham pemberian kemampuan manusia. Maturidiyah golongan berpendapat dengan kaum Asy'ariyah, sedangkan golongan Samarkand dengan sependapat dengan Mu'tazilah. Pengiriman rasul-rasul bagi kaum Mu'tazilah dengan kepercayaan mereka bahwa akal dapat mengetahui hal-hal tentang alam gaib. Pengiriman rasul-rasul sebabnya tidak begitu penting. Kaum Asy'ariyah sungguh pun pengiriman rasul-rasul dalam teologi mereka mempunyai arti penting, menolak sifat wajibnya pengiriman demikian. Karena hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Maturidiyah bahwa paham dengan kaum Mu'tazilah, sedangkan golongan Bukhari yang berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.